Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dzikr wa tadhkir wa nafa wal intifa wa hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalal khairi ibtigha wajhi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrina bi taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa belajar tentang ilmu, dan kali ini tentang fikih muamalah kontemporer, dan pada pembahasan kali ini khususnya adalah tentang masalah jual beli. Untuk menghemat waktu, nanti kalian bisa menyimak video ini atau bisa juga menyimak membaca slide yang telah saya bagikan di Ikhlas ya, untuk sebagai bahan diskusi pada pertemuan kali ini. Diskusi kali ini silakan nanti kalian bisa diskusi interaktif. Jadi semua mahasiswa diharapkan aktif, tanya, jawab, sanggah ataupun menambahkan. Silakan. Nanti di tengah-tengah ataupun di akhir perkuliahan, di akhir menjelang akhir, nanti saya akan mengklarifikasi, kemudian saya akan menambahkan, dan juga saya akan membetulkan jika memang ada yang perlu dibetulkan. Tapi memang supaya semuanya aktif, silakan kalian bisa tanya, siapa yang tanya, kemudian bisa juga ada yang menjawab, saya menjawab pertanyaan si Anu, kemudian menambah ataupun menyanggah, nanti kosmanya mencatat. Jual beli sebagaimana kita ketahui itu kan tukar menukar ya, dalam bahasa Arabnya al-bai'. Dari muqabalatu syai'in, muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Jadi tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Kalau saya beli motor itu saya menukar harta, uang saya dengan motor gitu kan, sama-sama harta. Tentunya hukum jual beli ini sudah dibahas pada pertemuan pada perkuliahan fikih muamalah yang lalu, maka saya akan singkat saja untuk awal-awal ini. Ulama sepakat tentang disyariatkannya jual beli. Maka di sini berdasarkan pada beberapa ayat dan juga hadis, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Washidu idza tabaya'tum, dan saksikanlah ketika kalian jual beli. Maka di sini poinnya, ketika kita bertransaksi sebaiknya ada saksi. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Artinya jangan memakan harta orang lain kecuali itu adalah jual beli yang diperbolehkan. Karena minimal ada 4 hal untuk bisa memindahkan kepemilikan. Jadi harta orang lain berpindah menjadi milik kita berpindah kepada orang lain, ada 4 hal minimal, atau bahkan ada yang 6. Di antaranya adalah jual beli, hibah, wasiat, sedekah dan sebagainya. Itu dibahas di KHS, itu ada, bisa dibaca. Kemudian ada laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa ketika kalian itu mau mencari rezeki Allah di muka bumi. Sedangkan hadisnya itu ketika Nabi ditanya pekerjaan apa yang paling baik, faqala amalul rajuli biyadihi, yaitu pekerjaannya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang mabrur, yang memang mabrur itu apa? Mabrur itu la ghisya, la khiyanata, tidak ada khianat, tidak ada penipuan, begitulah. Kemudian juga dari hadis lain, innamal bai'u antaradin, jual beli itu berdasarkan pada saling ridho. Dan kemudian yang ketiga, dasarnya adalah dari ijma ulama, bahwa semua ulama sepakat diperbolehkannya jual beli. Syarat rukun, di sini syarat rukunnya kalian itu tentunya banyak sebagaimana diketahui di semester kemarin. Itu ada ijab qabul, ada orang yang bertransaksi, kemudian ada maqud alaih. Ijab qabul tentunya ada serah, ada ucapan ya. Dalam fikih klasik itu kan ada ucapan saya terima barangnya atau saya jual barangnya, itu ada. Itu harus ada. Dan yang kedua adalah orang yang menjual dan membeli, atau para pihak yang bertransaksi.
yaitu kan harus balik, beragama Islam dan sebagainya. Kemudian yang kedua akad alai itu adalah objek akadnya itu harus suci, bermanfaat, halal, dapat digunakan, tidak menggantung itu berarti tidak, ya pokoknya jelas ada di sini, tidak nanti ataupun burung yang lagi di udara itu kan nggak bisa. Kemudian milik dirinya sendiri, milik si penjual, kemudian barangnya jelas diketahui kadarnya kayak gitu. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Langsung saja kita langsung membahas tentang masalah jual beli online, e-commerce. Nanti proses diskusinya, kalau memang kalian sepakat menggunakan media chat sebagaimana pertemuan kemarin, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya supaya lebih interaktif menggunakan media video conference kayak Zoom ataupun Google Meet, silakan disepakati. Pokoknya yang penting semua bisa ikut belajar, tidak ada yang diberatkan, begitulah. Dan semua materi bisa terserap dengan baik. Kalau berbicara tentang masalah jual beli online, ini kan banyak yang perlu dibahas sebenarnya ya. Pertama adalah medianya kayak apa. Yang kedua, cara pembayarannya juga kayak apa. Kemudian yang ketiga adalah masalah tentang yang tadi ijab dan qabul. Bahkan dalam satu fikih klasik kan kita tahu bahwa namanya ijab qabul itu ya dalam satu majelis gitu kan. Jadi saya membeli barang, ya saya menerima barang dong. Kalau online sih bagaimana, di awang-awang, di dunia maya gitu ya. Maya. Lah, beberapa yang kita ketahui pada jual beli online itu kan ada yang menggunakan medsos, kayak semacam Facebook lah, ataupun katakanlah WA yang kemarin itu lagi in ketika Rita Supermall itu menyediakan layanan untuk jual beli online dan sebagainya, dan yang lain. Atau mungkin bahkan jual beli yang sekarang kita pakai ya, kalau apa-apa itu tanya di Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak gitu. Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu yang mungkin tiap hari kita pakai gitu loh. Ataupun yang lain lah ya, pokoknya media sosial yang lain. Dari beberapa karakteristik ini itu kan mempunyai cara yang berbeda-beda. Contohnya kalau seandainya di media sosial, di Facebook seandainya itu posting barang, kemudian biasa juga nanti deal-dealan lewat chattingan. Oke, nanti kalau setuju, kalau memang saya sepakat dengan barangnya, kalau sepakat dengan harganya, saya cek, ya betul, nanti kita bayar. Tapi kemudian itu kan bisa jadi menjadi jual beli yang offline sebenarnya. Cuma media tawarannya itu dari sosial media. Ataupun kayak yang di Rita Supermall, pesan barang list 1, 2 sampai 50 gitu kan. Nanti diambilkan, kemudian datang ke rumah, baru kemudian kita bayar. Itu beda lagi. Oke, sekarang kita bahas yang menggunakan media marketplace aja, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ataupun yang lainnya. Ada, kalau di luar negeri ada AliExpress, ada Banggood.com dan sebagainya, macam-macam lah. Di slide sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah varian dalam jual beli. Itu kan tadi sudah saya sampaikan, bisa menggunakan chat, media sosial, atau laman web kayak semacam Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, ataupun ya aplikasi maksudnya di situ. Kemudian majlisul akdi, bahwa kalau jual beli offline itu kan kita menerima barang, kemudian ya kita langsung bayar. Tapi kalau online kan tidak seperti itu. Gambarannya adalah ketika saya itu mau beli, pilih-pilih di etalase, klik setuju, kemudian kemudian bayar harga plus ongkir. Kemudian harga plus ongkir ini mengendap di saldo marketplace, di rekeningnya marketplace, barang kemudian dikirimkan, ada notifikasi, kemudian barang dikirimkan. Ketika barang sudah sampai, nanti saya sudah klik setuju, tidak komplain, meneruskan uang ke penjual, berarti kemudian jual belinya selesai.
Makanya ketika kalian beli sesuatu di Shopee itu ya langsung diterima, kasihan penjualnya, nanti 3 hari uangnya baru sampai. Tapi kalau kemudian langsung dikonfirmasi, berarti kan uangnya langsung sampai, begitu ya. Itu dalam ijab dan qabul. Jumhur ulama itu sepakat bahwa tidak ada syarat langsung ijab qabul kecuali mazhab Syafi'i. Jadi kayak gini, saya jual, saya beli, itu harusnya kayak gitu dalam mazhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama itu tidak ternyata. Tapi sebenarnya kalau melihat teks-teks dari mazhab Syafi'i yang lain sebenarnya bisa ditolerir sih, menggunakan kalimat itu bisa. Kemudian yang kedua adalah dalam kaidah fikih muamalah itu tulisan bisa menduduki kedudukan ucapan. Tulisan bisa menduduki kedudukan ucapan. Artinya berarti kalau saya nulis, saya beli barang sekian, diserahkan, nanti diambilkan barangnya, oke, saya bayar, saya nggak ngomong, tapi ada tulisan, maka itu juga bisa menduduki kedudukan ucapan. Maka berarti di sini bahwa ketika seorang itu memilih barang di etalase, kemudian klik, berarti seolah-olah dia mengucapkan ijab, saya beli barang ini dengan harga, dia transfer, sudah selesai. Kemudian si penjual ketika dia mengkonfirmasi, ya kirim di packing, maka seolah-olah dia mengatakan bahwa saya jual barang ini dengan harga, silakan dicek, gitu kan. Kalau kemudian tanpa ada komplain, si pembeli langsung menerima, kemudian di oke, konfirmasi, nah uangnya langsung ke pembeli, kemudian kita terima barang, berarti jual belinya selesai. Dalam mazhab Syafi'i itu walaupun beliau sangat teliti dalam fikih muamalah, ada satu kisah, ada satu ungkapan di Minhajut Thalibin, kalau kalian bisa dibuka itu di bab tolak. Kayak gini. Kalau seandainya ada seorang laki-laki mengirimkan tulisan inja'at risalati fa anti tolikun, kemudian tulisan itu sampai kepada sang istri dan istri membacanya, maka dengan datanya surat ini dan tulisannya dibaca, maka seorang istri ini ditolak. Artinya dalam mazhab Syafi'i pun yang kemudian di mazhab ini sangat ketat dalam fikih muamalah, maka tulisan itu bisa menduduki kedudukan ucapan. Berarti dalam masalah ijab qabul sebenarnya dalam jual beli online tidak menjadi masalah. Yang kedua, poin-poin yang perlu diperhatikan lagi dalam jual beli online itu adalah sistem online itu disamakan dengan pesan. Jadi kalau saya beli buku, berarti saya pesan buku. Kemudian saya beli handphone, maka berarti saya pesan handphone. Maka berarti ini bisa masuk dalam akad salam. Maka akad yang ada dalam salam rukunnya itu adalah muslim, orang yang pesan, muslam ilaih, berarti yang si penjual, muslam fi, berarti kan barangnya, ra'sul mal, uang yang diberikan kepada sigat itu. Nanti selebihnya bisa didiskusikan dalam bisa di chat ataupun video conference seperti Google Meet ataupun yang lainnya. Beberapa kaidah dalam jual beli online yang digunakan itu adalah al-umuru bi maqasidiha. Jadi kalau memang saya klik pesan, berarti kan saya sengaja untuk pesan. Al-ibratu fil uqudi lil maqasid wal ma'ani lal alfaz wal mabani. Jadi dalam jual beli online itu yang menjadi poin penting itu adalah makna, tujuan. Dalam maqasid, tujuan, dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau seandainya saya klik, jadi tujuannya saya adalah membeli. Bukan saya beli, saya jual, itu bukan menjadi poin penting dalam jual beli. Walaupun dalam fikih klasik itu ya kita mengenal kalau jual beli itu adalah ada siqah. Siqah itu berarti saya jual dan saya beli. Kemudian al-isyarah al-ma'qud, jadi isyarahnya orang itu bisa menduduki kedudukan ucapan. Kemudian jual beli kredit.
Ini singkat saja, jual beli kredit itu kan jual beli barang. Ketika barang itu langsung itu harganya 10 juta seandainya motor, tapi ketika kredit maka menjadi 15 juta. Dalam hal ini semua imam 4 mazhab itu sepakat boleh asal ada kejelasan. Kemudian yang tidak membolehkan itu adalah Imam Ibnu Hazm. Kejelasan terakhir, contohnya kayak gini. Ini saya punya motor, silakan kamu beli. Kalau mau cash silakan, harganya 10 juta. Tapi kalau mau kredit ya bolehlah, silakan 12 juta. Oke lah, saya beli yang kredit aja karena memang saya nggak punya uang cash. Maka kayak gini tuh boleh karena ada kejelasan transaksi. Ada yang mengatakan bahwa ini bagian dari riba karena ada tambahan 20 juta sana, 120 juta kan tambah 20 juta. Maka ini bagian dari riba. Ya, yang dilarang sebenarnya dalam jual beli kredit itu adalah ketika tidak ada kejelasan. Contoh, ini motor saya saya jual dengan harga 10 juta. Ataupun ketika kredit 12 juta. Yaudah, oke. Saya beli. Yang mana? Nggak jelas gitu. Itu nggak jelas. Itu. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah ada kejelasan transaksi. Tapi memang yang perlu didiskusikan di sini yaitu kredit yang dimaksud ini adalah kredit antara penjual dan pembeli, bukan kredit yang yang ada di leasing. Kalau kredit ada di leasing ataupun kredit itu ada yang di dealer, itu kan memang ada beberapa pihak. Pertama adalah penjualnya, yang kedua adalah pembelinya, yang ketiga adalah leasingnya. Ada 3 orang di sini. Jadi si penjual menjual barang, pembeli mau membeli, tapi ketika ada deal harga kayanya diangsur, maka memanggil leasing kayak gitu. Ketika leasing ini dipanggil, berarti sekarang transaksinya antara pembeli dengan leasing. Si penjual itu nggak ngapa-ngapain, menerima beres dari leasing dengan harga cash gitu. Nanti setorannya ke leasing. Ada 3 pihak. Inilah kemudian yang harus disikapi. Makanya kemudian dalam fikih muamalah kontemporer ada istilah namanya al-ijaru al-muntahiyah bitamlik. Itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan tinggal didiskusikan. Untuk menghemat waktu mungkin bisa pakai video conference. Tapi kalau kesepakatannya pakai chat, silakan ditanya, ada yang tanya, ada yang jawab, ada yang nyanggah, ada yang menambahin. Silakan nanti kemudian saya klarifikasi ketika ada kesalahan, kemudian saya tambahkan keterangan-keterangan yang belum jelas di sini. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.